Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Walaupun kita belum pernah tatap muka langsung, tapi sekarang saya coba untuk menjelaskan rumusnya menggunakan metode yang lain ya. Kemarin kita kan sudah lihat video-videonya, tapi kan belum dijelaskan sama saya. Kita sekarang ke materi sebelumnya tentang skala suhu dan perbandingannya yang ada skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin ya. Nah, kemarin itu kan kalian disuruh merangkum ya. Kemarin itu ada derajat Celsius punya titik atas dan titik bawah. Terus ada derajat Fahrenheit punya titik atas dan titik bawah. Terus ada derajat Reaumur punya titik atas dan titik bawah. Terus ada lagi skala Kelvin punya titik atas dan titik bawah ya. Berapa sih skala bawah dan skala atas dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin? Nih, kita lihat ya. Di sini Celsius punya titik bawahnya itu 0 derajat. Di sini ada 100 derajat Celsius ya. Terus di sini Fahrenheit punya titik bawah atau titik didihnya itu 32 derajat. Titik atasnya berapa sih? Atau titik leburnya itu ada 212 derajat. Titik bawah dari Reaumur itu 0 derajat. Titik atasnya 80 derajat. Kalau Kelvin titik bawahnya lebih besar, ada 273 derajat. Titik didihnya atau titik leburnya 373 derajat ya. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya. Cara menentukan yang kemarin itu kan ada rumusnya 4/5, 5/9, 5/5 jadi 1 gitu kan. Nah, lihat 100 dikurang 0, 100 ya. 212 dikurang 32 berapa? 0. 180 ya. Nah, 80 kurang 0, 80. Ini 100. Nah, ini lihat. 100 dibagi 20. Hasilnya 5. Nah, berarti derajat Celsius itu punya perbandingannya 5. 180 dibagi 20. Derajat Fahrenheit itu punya perbandingannya 9. 80 dibagi 20. Derajat Reaumur itu punya perbandingannya 4. Nah, ini 100 dibagi 20, derajat perbandingan Kelvinnya berapa? 5. Sama seperti Celsius ya. Nah, kita lihat. Di sini ada, kemarin kan kalian udah mengerjakan LKS di halaman 52. Coba lihat halaman 52. Nomor 1. Nomor 1 itu kan ada skalanya pertama dari Celsius ya. Pertama dari Celsius. Di situ ada angka 45 derajat Celsius. Dia minta ke derajat Fahrenheit. Terus dia minta juga ke derajat Reaumur dan dia minta ke skala Kelvin ya. Nah, kita kerjain dulu nih. Pertama, dari Celsius ke Fahrenheit. Gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya gini. Kalau yang ditanyakannya Fahrenheit, berarti pembilangnya harus skala Fahrenheit. Berarti kan dari Celsius 45 derajat Celsius ke derajat Fahrenheit ya. Nah, berarti gini.
perbandingan Fahrenheit itu berapa? 9 ya. 9 per Celsius itu berapa sih? 5 ya. 5, 9 per 5 dikali berapa tuh? 9 per 5 dikali derajat Celsiusnya. Kan rumusnya gini ya. Kita ulang ini. Rumusnya kan kalau ditanya suhu Fahrenheit sama dengan suhu Fahrenheit dibagi suhu Celsius dikali suhu Celsius. Nah, lihat. Di sini itu Fahrenheit punya titik bawahnya 32 ya. Berarti ditambah 32. Berarti kalau mau cari derajat Fahrenheit berarti kan 9 per 5 dikali 45 ditambah 32 ya. Nah, ini kan ada tambah, ada kali. Kalau di matematika itu kan perkalian dulu, pembagian, penjumlahan baru pengurangan ya, sama seperti ini. Berarti 45 bagi 5 9. 9 kali 9 81 ya. 81 ditambah 32 hasilnya 113 ya. Ini derajat apa sih? Derajat Fahrenheit ya. Nah, kita coba lagi. Nah, nanti sama seperti ini. Ini dari Celsius ke Reaumur. Celsius ke Reaumur berarti kan rumusnya suhu Reaumur kan yang ditanyanya. Berarti rumusnya suhu Reaumur sama dengan suhu Celsius dikali suhu Celsius. Kita lihat lagi coba. Di sini titik bawahnya 0 ya. Berarti tidak perlu ditambah atau dikurang. Langsung berarti suhu Reaumur sama dengan suhu Reaumur itu perbandingannya berapa sih? Reaumur perbandingannya 4 ya. 4 per Celsius tadi 5 dikali 45. 45 bagi 5 9. 9 dikali 4 36 derajat Reaumur. Nih hasilnya tuh. Kalau Kelvin di sini ya, saya ganti. Kalau Kelvin, lihat di sini Kelvin perbandingannya 5. Tadi Celsius perbandingannya 5. Berarti kan kalau ditanyanya suhu Kelvin sama dengan suhu Kelvin per suhu Celsius. Lihat titik bawah Kelvin itu ada 273 ya. Ditambah 200 dikali suhu Celsius ditambah 273 ya. 273 nih. Lihat di sini suhu Kelvinnya kan yang ditanyakan. Suhu Kelvin perbandingannya 5. 5 per suhu Celsius 5. 5 bagi 5 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Suhu Celsiusnya tadi berapa? 45 ditambah 273. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya 318. Pakai derajat nggak? Nggak usah ya. Kalau Kelvin itu tidak usah pakai derajat, langsung Kelvin. Sekarang lihat, nih agak susah. Kita lihat yang ada 30 derajat Reaumur. Kita acak aja ya. Ada 30 derajat Reaumur. Dia minta ke suhu
Celcius, minta ke suhu Fahrenheit, dan dia minta ke Kelvin. Nah, kita lihat rumusnya gimana sih? Rumusnya gini. Dari reaumur ke Celcius. Tadi reaumur perbandingannya berapa? Reaumur itu perbandingannya itu 4 ya, Celcius itu 5. Berarti kalau yang ditanyakan ininya di atas, ininya di bawah ya. 30 derajat reaumur ke derajat Celcius berapa sih? Berarti kan kalau yang ditanyakan ini adanya di atas ya. Berarti ini 5 per 4 dikali 30 suhu reaumurnya ya, sama dengan reaumur tadi tidak ada titik bawahnya ya, 0 titik bawahnya, langsung berarti 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu 7,5. 7,5 dikali 5, 37,5 derajat Celcius. Nah, berarti ini isinya 37,5 derajat Celcius. Nah, dari reaumur ke Fahrenheit. Reaumur ke Fahrenheit kita lihat lagi. Dari 30 derajat reaumur, dia minta ke derajat Fahrenheit. Tadi itu kan Fahrenheit itu punya titik bawahnya itu kan 32 ya. Nah, dia mintanya ke derajat Fahrenheit, berarti suhu derajat Fahrenheit sama dengan suhu Fahrenheit per suhu reaumur dikali suhu reaumur ditambah 32 sama dengan suhu reaumur itu tadi perbandingannya berapa? Perbandingannya reaumur itu perbandingan Fahrenheit itu 9. 9 per 4 dikali reaumurnya tadi berapa? 30 ditambah 32 ya. Hasilnya gimana coba? 30 bagi 4 tadi 7,5. 7,5 dikali 9 hasilnya berapa? Nanti kalian hitung sendiri ya hasilnya berapa, tinggal ditambah 32 hasilnya berapa derajat Fahrenheit. Nah, kita lihat lagi nih yang di sini. Di sini dia minta ke derajat Kelvin, 30 derajat reaumur minta ke Kelvin ya, suhu Kelvin. Berarti suhu Kelvin sama dengan suhu Kelvin per suhu reaumur dikali suhu reaumur ditambah 273. Coba sebentar. Kalau tidak gini. Tadi kan Celciusnya sudah ketemu ya, 37,5. Nah, kita mintanya ini. Nah, ini bisa langsung diganti 37,5 derajat Celcius. Jadi di sini pakai derajat Celcius, di sini juga derajat Celcius. Ya, ditambah 273 karena batas bawah Kelvin itu 273. Kita lihat lagi di sini. Tadi kan kalau perbandingan Kelvin dengan Celcius itu kan 5/5, 1 ya, tidak usah, berarti langsung aja 37,5 ditambah 273 hasilnya
Hasilnya itu 310,5 derajat. Nggak usah ya kalau Kelvin, langsung Kelvin. Nah, selesai. Coba kalian buka buku paketnya. Kalian kerjakan buku paketnya di halaman